menyiapkan kelasnya dengan berdoa. Nah, ketua kelasnya silakan berdoa mulai. Penyakit hati. Ya. Ibu memulai pembelajaran. Ibu harapkan nanti setelah kita belajar, Anda tahu apa itu ragam penyakit hati dan Anda bisa menghindari penyakit hati serta mampu untuk menjelaskan cara untuk menghindari ragam penyakit hati ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ragam penyakit hati. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya, pernah tidak kita pernah melihat seseorang tersebut berbeda ketika ia berbicara dengan perbuatan? Pernah. Pernah. Ini nggak pernah marah tapi nggak bisa dikendaliin. Nah, kita pernah semuanya mungkin ya. Tapi Ibu yakin anak-anak Ibu di kelas ini itu mampu untuk mengendalikan dan juga menghindari yang namanya penyakit ini. Baik, untuk pertama kita akan mempelajari tentang nifaq. Apa itu nifaq? Orang yang berbuat di depan orang di belakang dia menjahat. Nah, bahasa kitanya apa? Munafik. Pintar sekali anak Ibu. Beri aku semua. Jadi nifaq ini adalah keadaan di mana seseorang tersebut berbeda ketika apa yang ditampakkannya itu nampak beriman, akan tetapi berbeda ketika yang dilakukannya atau berbeda ketika di belakang dari tindakannya tersebut. Sehingga nifaq ini adalah sikap seseorang yang dapat kita katakan berpura-pura baik dan beriman, akan tetapi dalam hatinya berbeda. Sehingga nifaq ini merupakan salah satu penyakit hati. Lalu apa ciri-ciri dari nifaq ini? Siapa yang tahu? Iya? Ya. Suka berbohong, berjanji, berkhianat. Juga sama dengan dia. Ya, bagus. Kita sekalian nampak sekali sering baca buku ini. Jadi ciri-ciri dari nifaq ini sudah ada dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, apabila dia
dari penyakit hati nifak ini. Lanjut. Ya, Bu. Ya. Lanjut kita ke pembelajaran kedua, yaitu ghadab. Ghadab ini apa? Marah. Nah, siapa yang pernah marah sampai merah mukanya di sini? Adit, Bu. Oh, Adit itu sih ya. Marah mukanya sehingga dia berkata-kata kasar dan ini yang disebut tidak lagi baik atau tidak normal lagi, karena ghadab di sini marah itu sebenarnya manusiawi, tetapi menjadi sebuah penyakit hati ketika kita tidak mampu untuk mengendalikannya. Sehingga marah ini merupakan hal yang sangat-sangat perlu untuk kita hindari. Bagaimana cara kita untuk menghindari ghadab ini? Yang pertama adalah dengan menahan emosi, kemudian berzikir dan berwudu ketika marah itu benar-benar berada pada puncaknya, sehingga dengan berwudu kita dapat menenangkan hati kita dan juga mendinginkan kepala kita. Dan cara yang terakhir adalah dengan diam sejenak dan duduk. Jangan berdiri nanti marahnya makin naik lagi, sehingga tidak dianjurkan duduk. Dan Kalau tiduran gimana, Bu? tiduran boleh, bisa lupa sekali ya tidur. Jadi ghadab ini merupakan sebuah penyakit hati. Lanjut kita ke qaswatul qalbu. Ibu. Ya, Tidaknya terluka. ya. Nanti kita tulis ya. Ya, Bu. Lanjut lagi kita ke qaswatul qalbu. Ada yang tahu qaswatul qalbu ini? Keras hati, Bu. Keras hati. Siapa lagi? Susah menjadi makin nyata. Bagus, anak-anak ibu ini pintar-pintar sekali ya. Qaswatul qalbu ini adalah keras hati, di mana keadaan seseorang itu tidak mau menerima nasihat, tidak mau untuk menerima saran dari orang lain. Saking kerasnya hatinya, ia tidak mau mendengarkan apapun dari orang lain, tidak mau dikritik, dan hal inilah yang membuatnya memiliki penyakit hati tersebut. Dan bagaimana cara kita untuk menghindari qaswatul qalbu? Yang pertama adalah membaca dan mentadabburi Al-Quran, dan yang kedua adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh dan juga mengintrospeksi diri kita, karena dengan kita bergaul dengan orang-orang yang soleh maka kita pun akan menjadi orang-orang yang soleh, karena sebenarnya kita ketahui bahwa parfum tersebut ketika disemprot tidak hanya terbau oleh satu orang, pasti terbau oleh orang lain. Nah, seperti itulah ibaratnya kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan bagaimana orang yang qaswatul qalbu ini? Sebagaimana tadi kita lihat ciri-cirinya, yang pertama tidak mau menerima nasihat, tidak peduli dengan kebaikan, dan sering melakukan maksiat. Nah, setelah ibu menjelaskan ragam penyakit hati ini, ibu mau tanya, dari yang ketiga penyakit hati ini mana yang sering Anda lakukan dalam keseharian? Marah. Marah ini. Lalu bagaimana cara kita untuk mengontrol amarah tadi? Beristighfar. Apa lagi? Menangis. Wah, menangis. Apa lagi? Biar lega gitu, Bu. Kalau Ya, menangis, Bu. Ya, menangis Sama lagi, Bu. ya. Duduk sejenak, Bu. Biar hati lebih tenang, Bu. Bagus, duduk sejenak. Apa lagi? Satu lagi yang paling penting. Berdoa. Pintar sekali Anda. Oke. Minggu lalu ibu sudah membagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu itu dari ketua kelompoknya Aulia, kelompok dua ada Mita. Nah, untuk itu ibu ingin Ananda merangkum apa yang telah ibu jelaskan tadi, dan nantinya ibu akan memberikan kuis cepat, dan bagi siapa yang mau menjawab akan mendapatkan nilai A+. Nah, Iya, dong. ibu beri waktu 3 menit. Mana ada yang sulit? Kelompok satu udah? Udah kelompok satu? Udah? Apa tadi soalnya, Bu? Nanti ibu lihat, nanti ibu kasih.
kita itu akan lebih banyak teman, Bu. Ketika kita itu menampakkan kita itu baik, Bu, kita akan lebih banyak oleh teman, Bu. Misalnya kita kalau misalnya kita berbuka dua, teman itu akan menghindar, Bu, gitu. Karena teman itu memilih orang yang memang jujur dan mau menampakkan bahwa dia ingin berteman dengan kita, Bu. Bagus, Mita. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana apa yang dilakukan ketika kita marah? Apa yang kita lakukan untuk meredam amarah? Beristighfar, berzikir. Mungkin ketika kita marah kita lebih baik dulu sejenak, Bu. Misalnya kalau nanti kita berdiri, nanti emosi menambah, Bu. Dan juga kita tuh harus lebih banyak-banyak bersabar gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa ciri-ciri dari orang yang keras hati? Orang yang egois, tidak mau mengalah, Bu. Bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk kita. Allahu Akbar. Untuk yang belum dapat A+, itu sudah beri nilai. Nah, tapi jangan terkecil hati karena minggu depan akan ada quiz selanjutnya untuk mendapatkan nilai A+. Apa yang Anda rasakan ketika kita sudah mempelajari ragam penyakit hati ini? Mungkin kita akan lebih menghindari contohnya seperti ini, Pak, Bu, berbuka dua, akan merendahkan kemarahan, itu akan lebih sabar lagi, Bu, dan juga yang hatinya akan dilunakan, Bu. Bagus sekali. Banyak yang kita dapat untuk banyak pelajaran yang kita dapat ketika kita sudah mempelajari ragam penyakit hati ini. Ibu sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan tugas, di mana tugas ini akan dikumpulkan minggu depan ya. Nah, minggu depan ibu ingin meminta anak-anak ibu merisum dari bab 1 sampai bab 2. Dikumpulnya minggu depan ya. Jangan ada yang lupa. Dan untuk refleksi dalam modul itu jangan lupa diisi ya, karena itu refleksi dari keseharian kita. Bagaimana kita untuk menjalankan setiap materi pembelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di vak ini, apakah kita sudah menghindari yang namanya lupa, sudah merenovasi